Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah lampu hijau sudah terlihat. Lampu hijau sudah terlihat. Kira-kira kapan dia pastinya menyatakan sayang sama kamu? Lampu hijau sudah terlihat jelas. Kapan dia menyatakan cinta? Kita akan lihat energi dari seseorang ini. Teman-teman. Kartu Four of Swords intinya adalah dia jatuh cinta sama kamu banget. Kartu Six of Wands, dia ingin memiliki kemajuan hubungan yang berjalan sama kamu. Dan yang aku lihat di sini, dia gelisah tidak menentu karena memikirkan diri kamu. Bagaimana energi kamu ke orang ini? Ini energi dia ke kamu. Sekarang kita lihat energi kamu ke dia. Kamu pun sebetulnya memang menahan rasa yang besar sama orang ini, ya. Tapi kamu tidak bisa bersikap karena memang dia adalah satu circle kamu, dia adalah teman kamu, dia adalah rekan kamu. Dan di sini ada kartu The Lovers. Kamu mencintai dia, ya. Mungkin ya adalah di antara circle tersebut yang selain kamu suka sama dia mungkin ada, tapi kalian tuh kayak satu tongkrongan, ya. Kamu tidak bisa menyatakan dan terbuka sama dia, tapi ya kamu hanya merasakan getarannya aja. Dimana dia di sini juga sebetulnya kalau kita lihat ya, ada rasa gelisah sama kamu terhadap koneksi ini, rasa gelisah, dan dia juga takut untuk maju gitu. Nah, teman-teman, kita akan lihat apa yang ada dalam pikirannya terhadap kamu dulu, ya. Ada kartu Page of Wands dan ada kartu Strength. Yang aku lihat, semakin hari perasaannya ke kamu sepertinya semakin tumbuh walaupun memang pelan-pelan. Semuanya kan berawal dari pertemanan, semuanya berawal dari satu circle. Nah, di sini kartu yang terlihat adalah dia ingin mencoba untuk bisa jalan sama kamu. Saya melihatnya orang ini sudah ancang-ancang untuk menyatakan rasa sayang, rasa suka ke kamu. Lampu hijaunya sudah terlihat. Kita lihat apa ciri-ciri dia memang suka sama kamu, karena lampu hijaunya sudah jelas, ya. Sudah menjadi perhatian orang. Orang-orang lain pun juga sudah menyadari kalau dia tuh suka sama kamu gitu. Nah, di sini kartu King of Cups itu menunjukkan dia itu sering kayak blushing, atau ketika melihat kamu orang lain memperhatikan pipinya merona, ya, pipinya merona. Kemudian sikapnya ke kamu tuh berbeda. Mungkin dia kalau kesama teman-teman ceweknya atau ke teman cowoknya mungkin sifatnya woi gitu, tapi kalau sama kamu iya gitu, ya. Jadi ada sikap yang spesial yang memang rasanya itu tipis tapi terlihat jelas di sini. Segala tindak tanduknya itu romantis gitu loh ke kamu, ya. Ada perlakuan yang berbeda. Mungkin dia lebih kayak menjaga kamu, walaupun dia menjaga jarak tapi dia perhatian sama kamu. Terus yang aku lihat di sini apalagi ada kartu Page of Cups, ya. Orang lain itu melihat dia tuh suka curi-curi pandang ke kamu, walaupun ya sepersekian detik gitu, kayak suka curi-curi pandang ngeliatin kamu. Udah tuh ketika melihat kamu pikirannya tuh kayak traveling, kayak ngeliatin kamu tuh, tapi pikirannya juga kayak berselancar, ya. Kira-kira enak ya kalau jadi pacarnya dia, enak ya kalau deket sama dia, enak ya kalau kenal sama dia. Jadi memang kayak merasakan jatuh cinta. Jatuh cintanya itu kayak jatuh cinta yang memang benar-benar pure dan tulus, ya. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya dia. Lampu hijau sudah ada. Lampu hijau sudah ada. Kita lihat siapa yang mau menyatakan cinta sama kamu. Orangnya ada di sekitar kamu, teman-teman.
Tapi memang orang ini tertutup ya, karena dia satu circle sama kamu ya. Jadi kalau satu circle kan kayaknya nggak enak lah kalau ada yang jadian kayak gitu kan mungkin. Nah, di sini sebetulnya dia tuh gelisah, banyak gelisahnya mikirin kamu. Dia banyak penyangkalannya juga. Dia pernah ngajak kamu jalan nggak sih? Atau sekedar kayak, yuk kita jalan yuk, yuk beli makan siang bareng yuk, yuk apa yuk, kayak gitu. Nah, orangnya ini umurnya mungkin sepantaran kamu atau bisa lebih muda daripada kamu. Ya, jadi dia tuh kalau misalnya dia tidak lebih muda, dia belum begitu pengalaman untuk memulai cinta. Jadi ketika dia suka sama seseorang itu sama aja kayak anak ABG gitu loh kelakuannya. Dia tidak begitu pandai dalam masalah cinta, atau mungkin tidak terlalu terbuka dalam masalah cinta di sini. Tapi dia tuh selalu kalau misalnya suka gitu, dia tuh ada kayak tindakan-tindakan kecil yang mungkin diinfokan ke kamu, misalnya yang kamu tidak jelas, kamu mau minum nggak? Tolong dong ambil aku minum. Iya, aku ambil minum ya buat kamu. Terus apa lagi ya yang aku lihat di sini? Kamu mau kemana? Aku antar yuk, aku antar pulang yuk. Ada yang belum selesai nggak? Coba deh aku lihat dulu. Coba aku benerin ya. Mungkin ya. Terus mungkin ada yang kayak gini. Temenin aku cari kado buat mamaku yuk. Temenin aku cari kado yuk. Nah, bahasa-bahasanya kayak gitu. Ada nonton film yuk berdua yuk. Ajakan-ajakan kecil gitu. Yang penting ya sama kamu, tapi dia juga belum menyatakan cinta. Nah, alasannya kenapa sih selama ini dia tuh walaupun dia suka sama kamu tapi belum menyatakan cinta? Kita lihat ya, karena alasan dia suka sama kamu tapi belum menyatakan cinta. Pertama, jujur aja, dia masih belum siap untuk bertanggung jawab kala itu. Ketika dia mau datang ke kamu, juga belum berani-berani banget. Jadi, gimana ya? Takut kamu tuh salah arti. Dia tipenya nih kayak orang yang pasrah. Misalnya gini, dia suka sama kamu tapi dia tidak menargetkan mau jadian kapan gitu. Tapi dia suka sama kamu dengan cara pendekatan-pendekatan. Dia orangnya slow sih. Ya, tapi kalau udah setahun kah itu slow nggak sih? Ya slow aja. Nah, di sini juga dia masih banyak pertimbangan. Contohnya pertimbangannya apa? Kira-kira aku bisa nggak ya bareng sama dia? Kira-kira dia suka sama cowok atau cewek yang kayak gimana ya? Kira-kira aku butuh biaya berapa ya untuk traktir dia jalan dan lain-lain? Kira-kira dia suka nggak ya dengan tempat yang aku suka? Kayak gitu-gitu loh. Ada pertimbangan tertentu. Mungkin dia ngeliat kamu juga orang the have gitu kan, jadi dia juga nggak berani. Terus yang aku lihat lagi, banyak pertimbangan penting. Dia takut kamu nggak serius sama dia, atau dia takut ternyata dia suka tapi dimain-mainin, atau dia takut kamu di sini juga punya orang lain yang kamu fokuskan. Tuh, takutnya dia merasa kamu mungkin populer, dia merasa kamu tuh orangnya masa nggak ada yang mau sih sama kamu gitu. Jadi dia kayak takut mau serius sama kamu ternyata kamu sudah berkomitmen sama yang lain, bisa aja gitu. Atau kamu lagi pendekatan, atau mau kamu sekarang statusnya udah tunangan sama yang lain, bisa jadi. Padahal dia suka banget sama kamu, gitu loh. Apa sih yang dia harapkan dari hubungan ini? Apa yang dia harapkan dari hubungan ini? Cinta ya. Ada cinta yang besar di sana. Pengen aja bersama-sama kamu. Kalau misalnya jadi menikah sama kamu, dia pengen punya anak sama kamu, berkeluarga sama kamu ya. Ditemen sama kamu kemana-mana. Kamu adalah orang yang membuat dia itu maju. Kamu yang dia pengen kamu tuh jadi takdirnya dia, bisa menikah sama kamu. Dia berharap
eh, jalannya sama kamu tuh nggak dipersulit. Itu doang sih. Dia tuh pengen kayak punya pasangan yang memang mengerti, memahami, ya. Kalau misalnya memang ada kesulitan, kita sama-sama menghadapi itu. Ya, kayak hayalak orang bersama atau pacaran gimana sih, suka duka maunya bersama. Tapi dia sangat yakin dan sangat sadar bahwa untuk ketemu kamu pasti ada jalan yang berliku-liku sih, kan? Nah, dia merasa kamu tuh takdirnya dia. Ya, kita lihat di sini. Kita akan ambil 5. Kita akan ambil 5 kartu. Ini perasaan-perasaan dia kepada kamu ya. Kita tuh adalah sepasang entitas di dunia ini yang memang energinya tuh kuat untuk dipertemukan, sangat dalam, sangat murni, dan apa ya, kita itu memang ditakdirkan bersama untuk mengalami experience cinta semacam itu ya. Tubuh kamu membuat aku tuh melayang gitu. Jadi ada hatiku, ketika kamu jauh, hatiku tuh tetap tertuju sama kamu. Jendela hatiku tuh untuk kamu itu. Aku salah baca, aku baca your body tuh, aku pikir tuh kayak physically, sorry ya, salah translate. Ada getaran jiwa yang terkoneksi dengan hati, waktu dan jarak, tidak akan memisahkan komunikasi kita, tidak akan mempersulitkan komunikasi kita. Terus kita tuh punya sesuatu yang otentik. Dia belum pernah merasakan sesuatu yang istimewa, yang benar-benar murni dari dalam hatinya sendiri dengan yang lain. Dia belum pernah merasakan cinta sebegitu cintanya, sebegitu sukanya dengan yang lain, karena kamu unik sekali dari yang lain ya. Universe atau semesta akan berupaya untuk menyatukan jiwa kita. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah kamu tahu, dan sebetulnya segala pertanda itu tuh bukan hanya kebetulan. Aku melihatnya memang orang ini sepertinya memang melihat kamu itu orang yang memang pantas buat dia. Ada chemistry-nya. Beda loh kalau kamu mau pacaran aja sama orang tapi nggak pakai rasa, atau cuman buat status, sama pakai chemistry, itu beda banget. Apakah kamu punya ruang di hati kamu untuk menentukan sebuah pilihan? Lepaskan aja, relax aja ya. Kamu berdua ini memang memiliki karmic partner, punya hubungan karmic relationship. Dan saya melihatnya gimana ya, ketika dia melihat kamu, dia merasa sangat terhibur banget, sangat terhibur. Kenapa aku bilang sangat terhibur? Karena kamu tuh punya, menurut dia ya, kamu tuh punya jiwa yang menyenangkan, jadi menyembuhkan hati yang luka, ibaratnya seperti itu. Wow teman-teman, ini keren banget sih. Kita akan lihat kira-kira bulan berapa dia akan menyatakan cinta. Bulan berapa dia akan menyatakan cinta. Oke, ini maksimalnya bulan 7. Sekarang kan udah bulan 9, ya kan? Berarti maksimalnya adalah bulan 7 di tahun depan. Ya, teman-teman. Atau ini bisa aja pertanda ya. Mungkin aku nggak bisa juga. Paling lama ada 7 bulan. Paling cepat 7 hari atau 7 minggu dari sekarang. Oke?
atau bulan 7. Pokoknya semua angka 7. Entah nanti tanggal 7, kita nggak tahu kapan. Pokoknya aku hanya bisa memprediksi angka 7 ini. Kalau 7 itu cepet kok, ya. Bisa aja 7 minggu dari sekarang, 7 hari dari sekarang, 7 bulan, bulan 7 tahun depan, ya. Atau bisa aja seseorang yang lahirnya tanggal 7 atau bulan 7. Pokoknya ada angka-angka 7 lah. Oke? Entah nomor rumahnya, nomor teleponnya. Kalau mau tahu ciri-cirinya seperti itu. Tuh, 7 lagi. Ya. 7 cups artinya dia itu sangat suka menghayalkan kamu, tetapi dia takut hayalannya itu tidak seindah dengan kenyataan. Maksud aku, kalau seandainya dia di sini memang suka sama kamu, tapi takutnya dia itu tidak menjadi seseorang yang capable buat kamu. Itu sih yang dirasain sama dia, ya. Orangnya sih kayaknya selama ini itu kayak suka bergaul, ya. Mungkin dia suka datang ke acara-acara penting. Kamu sama dia itu mungkin selain karmic partnernya tuh lebih dalam lagi. Kalian tuh memang ada koneksi balancing, atau memang ada pertemuan dua jiwa. Tuh. Kamu memang berawal dari pertemanan sih. Karena kan dia makhluk sosial, dia terlalu sosial, makanya bisa ketemu sama kamu. Dan di sini memang dia jatuh cinta sama kamu karena dia merasa ada ikatan yang kuat. Karena memang kalau orang jatuh cinta, ibaratnya tuh udah kayak love cupid gitu loh. Selamat ya teman-teman. Ya, kira-kira lampu hijaunya sudah kelihatan, dan inilah prediksi orang itu akan menyatakan cinta sama kamu. Inisialnya. Orang yang menyatakan cinta sama kamu berikut ini adalah inisialnya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan apabila ingin melihat pembacaan secara personal, kamu silakan hubungi di kolom deskripsi di bawah. See you when I see you. I love you. Bye-bye.